Ya, lantas bagaimana kita menyikapi hilangnya sejumlah tradisi saat Lebaran selama pandemi kali ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Francisca Iriani, seorang psikolog sosial sekaligus dosen dari Universitas Tarumanagara melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Bu Iriani, apa kabar? Pagi Ibu. Selamat pagi, pagi Dika, pagi Iya, Raden. iya. Bu, ini apa makna dari momen sakral Idul Fitri atau Lebaran ini bagi masyarakat Indonesia, negara dengan jumlah umat Muslim terbesar ini, Bu? Betul. Ok, ya, oke. Idul Fitri itu dapat diartikan sebagai ungkapan rasa syukur ya kepada Allah yang Maha Suci, Maha Besar atas kemenangan yang dirasakan oleh umat Muslim karena telah berhasil menaklukkan, menundukkan hawa nafsunya yang diproses setelah menjalankan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa di Ramadan ini. Pada saat itu umat muslim menjalani masa kontemplasi, introspeksi atas sikap dan juga perilaku selama ini. Ya, perilaku-perilaku yang dirasa kurang tepat, kurang baik. Ada mohon pengampunan dan kekuatan untuk mengubah diri menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai sosok yang memiliki rahmat bagi segenap alam. Itulah makna yang utama dari Idul Fitri. Baik, jadi memang masa kita berintrospeksi diri, mengevaluasi diri dan Betul. juga bersyukur ya Iya. Bu ya. Ibu, Iya. tradisi-tradisi apa saja sih yang biasanya dilakukan ketika Idul Fitri sebelum masa pandemi ini melanda? Banyak, ada beberapa ya. Tradisi itu suatu adat kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Nah, tradisi yang selama ini berjalan atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim itu biasanya adalah pulang kampung ya, pulang kampung atau mudik. Tujuannya apa? Karena sebagian itu bekerja di kota-kota besar, di mana memang perekonomian tumbuh di sana, mereka pulang untuk kembali ke saudara, ke kerabatnya. Tujuannya untuk bersilaturahmi. Silaturahmi itu bermaaf-maafan ya, dari kata sila dan rahmi ya. Sila itu tali, rahmi itu kerabat. Kita punya masa atau situasi atau di mana kita perlu bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Yang kedua, umumnya masyarakat juga melakukan nyekar atau ziarah ke makam. Ya kita menghormati orang-orang yang telah meninggalkan kita, dan umumnya kita juga melakukan hal tersebut biasanya setelah sholat id ya. Setelah sholat id umumnya orang lalu bernyekar. Kemudian tradisi yang tidak bisa dilepaskan tradisi membeli baju ya. Masih terjadi nih ya, mungkin pada anak-anak, nggak semua anak-anak ya. Orang-orang berupaya untuk membeli, dan kita bisa melihat situasi bagaimana keadaan seperti ini masih ada yang terjadi. Itu sesuatu yang nggak bisa dihilangkan, tetap ada kebiasaan membeli baju ya. Yang terakhir adalah menghidangkan makanan khas Lebaran, itu juga tradisi. Kita juga mengupayakan sampai ya berupaya untuk memasak ya. Ya memasak, menyediakan, itu ada suatu upaya melestarikan tradisi itu. Itulah beberapa hal yang memang masih dilakukan. Yang lain juga ada, tapi yang 4 ini kayaknya yang dominan ya. Dominan dan sulit dihilangkan ya. Betul sekali. Ya, Bu, tapi betul. ketika dibatasi oleh pandemi seperti saat ini, tradisi apa saja yang mungkin untuk sementara tidak bisa kita temukan, dan semoga hanya di Lebaran kali ini ya, Lebaran tahun depan bisa kita jumpai lagi. Ya, mudah-mudahan ya. Yang utama yang kelihatan sekali memang adalah kita tidak bisa pulang kampung ya, tidak bisa mudik istilahnya. Itu yang memang tidak bisa kita lakukan. Kalaupun ada 1-2 orang, beberapa itu karena memang punya tugas ya. Tapi juga ada orang yang masih membandel. Tapi kan kita bilangnya mayoritas tidak melakukan itu. Betul, tidak bisa melakukan mudik itu. Itu yang kelihatan sekali. Ya. Itu dia ya, mungkin karena belum terbiasa dan memang belum bisa berdamai dengan diri sendiri gitu ya Bu ya. Ibu, apa sih dampak dampak besarnya ketika tradisi ini mungkin yang sudah turun-temurun ini akhirnya harus tidak dilakukan, terpaksa tidak dilakukan di Idul Fitri kali ini? Apakah ada dampak psikologisnya atau mungkin secara sosial? Ya, sosial psikologis ya. Secara ekonomi juga pasti ada ya. Biasanya kan orang kalau pulang ke kampung itu kan peredaran uang di daerah cukup tinggi. Nah, itu kan contoh bahwa dampak secara ekonomi juga kelihatan. Tapi secara sosial psikologis orang harus menahan diri untuk tidak bersilaturahmi secara tatap muka, berkumpul karena dalam kerumunan,
tapi kita harus bisa melakukan ataupun mengubah kebiasaan itu dengan berkomunikasi menggunakan teknologi yang ada, fasilitas yang sudah ada. Nah, dampaknya karena kita tidak pulang kampung, tidak mudik, tentunya dampak untuk skala yang lebih besar kalau layak luas terlihat dari penghematan BBM, kemacetan tidak terjadi, ya, lalu juga mengurangi konsekuensinya mengurangi kecelakaan lalu lintas. Yaitu ketika orang berbondong-bondong ke daerah perjalanan itu akan kemacetan, kecelakaan pasti akan ada. Nah, itu dampak yang terjadi seperti itu, dampak yang kita rasakan seperti itu. Oke, ketika tradisi-tradisi ini tidak dapat dilakukan pada Lebaran kali ini, apakah kemudian ini akan mengurangi nilai kesakralan dari perayaan Hari Raya Idul Fitri itu sendiri, Bu Iriani? Oh, kalau kesakralan tidak berkurang, karena kan maknanya bukan sekedar untuk kita melakukan tradisi tadi ya. Yang tidak bisa kan hanya mudik, tapi yang lain kita masih bisa. Tadi kan tradisinya dan kita menghidangkan makanan ya, itu masih bisa kita lakukan. Tapi sakral ini artinya karena hakikat Idul Fitri adalah mengedepankan kita itu berbuat kebaikan, kita tidak punya prasangka yang artinya kita tetap berupaya, kita sebagai umat manusia, umat Allah, kita tetap menjalankan yang utama ibadah, sholat id kita tetap jalankan. Itu kan sama sekali hanya caranya yang berbeda, tempatnya yang berbeda. Memang sebagian masih bisa dilakukan di masjid, tapi kan dilakukan di rumah tidak mengurangi kesakralan. Setelah kita melakukan sholat id berjamaah di rumah, kita juga menikmati hidangan menjadi khas Lebaran itu tetap kita lakukan. Jadi sakralnya ya sedikit lah, pasti secara sepintas orang melihat, tapi setelah itu kita bisa melakukan. Ya, karena hal yang baru itu sesuatu yang tidak mudah ya diterima oleh banyak orang. Ya, tergantung individunya itu. Oke, memang yang baru itu sulit untuk diterima secara cepat juga gitu ya, Bu. Ibu, mungkin ini terakhir pesan Ibu untuk masyarakat untuk bisa mungkin menerima bahwa Lebaran kali ini memang berbeda agar bisa patuh juga pada peraturan dan protokol kesehatan. Apa yang bisa disampaikan, Bu, mungkin? Oke, kita memang harus tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan sabar, dengan tawakal, dengan ikhlas ya. Karena intinya bahwa kita sebagai umat muslim atau umat manusia pada umumnya harus menyadari bahwa Idul Fitri bukanlah pulang kampung ataupun berbelanja pakaian di mal, di pertokoan, tetapi Idul Fitri adalah mengikhlaskan. Apa yang berasal dari Allah itu pasti banyak hal positif bagi umat manusia. Nah, itulah ya kita belajar semua dari situ. Jadi itulah anjuran pemerintah. Itu pesan saya. Ya, intinya semua akan indah pada waktunya dan tetap patuhi imbauan dari pemerintah. Terima kasih Dr. F. Iriani Rosmala Dewi MSI yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Saya terus, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Raden. Ya.